Selamat pagi, saya Ariel Nena Saputra Saragi akan menjelaskan tentang tenses dan passive voice. Jadi yang pertama itu adalah tenses, dan tenses yang pertama itu adalah simple present tense. Simple present tense. Jadi di dalam simple present tense ini memiliki dua rumus. Yang pertama, jika menggunakan subjek I, you, they, and we, dia akan menggunakan rumus yang positifnya itu subject plus verb 1 plus object plus adverb, dan yang negatifnya subject plus do plus not plus verb 1 plus object and plus adverb. Dan untuk interrogatifnya dia menggunakan do plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Dan untuk rumus yang kedua, jika dia menggunakan subjek sebagai he, she, it. Jadi di sini dia akan menggunakan rumus untuk positifnya itu subject plus verb 1 plus object plus adverb. Dan untuk yang negatifnya dia menggunakan subject plus does plus not plus verb 1 plus object dan plus adverb. Sedangkan untuk interrogatifnya dia menggunakan does plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Jadi untuk contohnya itu kawan-kawan begini ya, begini. Saya selalu meminjam kamus setiap hari Selasa. Jadi untuk positifnya dia itu I always borrow the dictionary every Tuesday. Sedangkan untuk negatifnya I do not always borrow the dictionary every Tuesday. Dan untuk interrogatifnya do I always borrow the dictionary every Tuesday. Jadi yang kedua itu ada simple past tense. Yang kedua ada simple past tense. Past tense. Jadi simple past tense ini merupakan, yaitu berguna untuk menjelaskan suatu kejadian di masa lampau. Dan kejadian ini tidak ada hubungannya dengan masa sekarang. Tidak berkaitan dengan masa sekarang. Jadi dari rumus dari simple past tense ini ada yang untuk positifnya ada subject plus. Di sini kita menggunakan verb to bukan verb ya.
Jadi di sini menggunakan subject plus verb to plus object plus adverb. Untuk negatifnya menggunakan subject plus did not plus verb 1 plus object plus adverb. Dan untuk interrogatifnya menggunakan did plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Jadi untuk contohnya itu we decided the June last week. Ini untuk positifnya. Untuk negatifnya menggunakan we did not visit the zoo last week. Dan untuk interrogatifnya, did we visit the zoo last week? Selanjutnya itu ada present perfect. Jadi present perfect ini adalah yaitu menceritakan suatu kejadian di masa lampau yang masih berhubungan dengan masa sekarang. Jadi rumus dari present perfect ini ada, yaitu dari positifnya ada subject plus have or has plus verb 3 plus object plus adverb. Untuk negatifnya ada subject plus have or has plus not plus verb 3 plus object plus adverb. Dan untuk interrogatifnya ada has, have or has plus subject plus verb 3 plus object plus adverb. Jadi ini untuk present perfect. Yang kemudian itu ada present, ada past perfect. Jadi past perfect ini adalah suatu tense yang menjelaskan dua peristiwa sekaligus di masa lampau. Jadi rumusnya itu untuk yang positifnya itu ada subject plus, kalau tadi di present perfect dia menggunakan have or has, di sini kita menggunakan had. Subject plus had plus verb 3 plus object plus adverb. Dan untuk negatifnya kita menggunakan subject plus had plus not plus verb 3 plus object plus adverb. Dan untuk interrogatifnya kita menggunakan had
plus subject plus object plus verb 3 plus object plus adverb. Yang terakhir itu ada future tense. Future tense. Jadi future tense ini memiliki 3 rumus. Yang pertama itu untuk positifnya dia menggunakan subject plus will or shall plus be plus adverb or adjective or noun. Untuk negatifnya menggunakan subject plus will or shall plus not plus be plus adverb or adjective or noun. Dan untuk interrogatifnya will or shall plus subject plus be plus adverb plus adjective or noun. Ini untuk rumus yang pertama. Sedangkan untuk rumus yang kedua itu dia menggunakan subject plus will plus verb 1 plus object plus adverb. Dan untuk rumus yang kedua dia itu menggunakan subject plus will plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Dan untuk interrogatifnya dia menggunakan will plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Jadi ini adalah rumus yang kedua. Sedangkan rumus yang terakhir di dalam future tense adalah dia itu menggunakan subject. Biasanya dalam rumus yang ketiga ini dia menggunakan to be, is, mr. Subject plus be going to plus verb 1 plus object plus adverb. Untuk negatifnya subject plus be going to plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Dan untuk interrogatifnya be going to plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Dan untuk contohnya itu ini ada mereka akan mengikuti ujian sekolah bulan depan. Jadi untuk positifnya itu ada they will take school examination next month. Dan untuk negatifnya itu they will not take school examination next month. Dan untuk interrogatifnya will they take school examination next month. Jadi sekian penjelasan saya tentang tenses. Terima kasih.